Terima kasih Bung Karomi ya, rekan-rekan sekalian. Ini judulnya yang menarik ya. Kenapa sekarang? Ya, kenapa sekarang? Kenapa tahun kemarin tidak ya? 2 tahunnya, kenapa sekarang gitu? Ini yang menurut saya menarik gitu ya untuk kita bersama-sama. Saya pada saat refleksi 2 tahun kepemimpinan Sukma, pada saat dialog di salah satu stasiun TV kita yang dihadiri oleh Sekda pemerhati masalah politik, hukum, dan publik, saya sudah mengingatkan dan mewarn Sekda saat itu. Kita menginginkan bahwa pemerintahan Sukma ini solid, terkonsolidasi, efektif mengemban visi misinya, dan paripurna selama 5 tahun. Saya udah refleksi 2 tahun yang dulu sudah saya sebagai apalagi sebagai partai pengusung. iya. Saya ingatkan di depan Sekda dulu. Mumpung Anda baru, saya bilang tolong pemerintahan ini dia solid, terkonsolidasi, efektif mengemban visi misinya, dan paripurna dia selama 5 tahun. Itu ya, satu. Yang kedua, ini fenomena ini memang hampir di semua tempat ya. Tapi syukur-syukur di sini tidak terjadi. Di Pindrang wakil bupati mengundurkan diri karena tidak difungsikan. Di Sumedang wakil bupati mengundurkan diri karena memang tidak difungsikan. Di Bangkalan Madura juga ada beberapa wakil bupati mengundurkan diri karena tidak difungsikan. Apa sih fungsi dan tugas wakil bupati itu? Coba lihat di undang-undang itu. Hampir tukang bantu. Ya, tukang bantu. Satu, membantu bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Membantu bupati mengkoordinir dinas-dinas atau instansi vertikal. Membantu bupati kalau ada tugas-tugas pembantuan. Itu fungsi dan tugas bupati kalau menurut undang-undang. Tetapi kalau kita berbicara, kita berangkat dari awal bersama-sama, tentu ada patsun politik lagi yang berbicara. Harus ada etika politik kita bersama-sama. Itu ya. Nah, jadi saya sangat prihatin terus terang saja melihat kondisi ini. Ya, saya sangat prihatin melihat kondisi. Saya sering membayangkan bahwa bupati, wakil bupati di Lombok Timur ini dia bisa paripurna sampai penghujung, sehingga rakyat ini tersajikan dengan legasi yang bagus kedua beliau. Jadi tidak ada yang jatuh namanya, tidak ada sama-sama. Ya, ingat bahwa visi misi mereka belum tuntas. Ya, Pak Wakil, Pak Bang, apakah ada hubungannya dengan MUI yang terbelah? Kalau pemerintahan dari dalam. Saya kira itu yang saya katakan tadi ya. Kalau menurut undang-undang itu jelas fungsi kita masing-masing. Nah, cuman mungkin ada kesepakatan dan kesepahaman yang tidak berlaku di ujung sampai ujung. Itu yang namanya patsun politik. Kemungkinan itu. Makanya saya bilang kenapa sekarang? Kenapa setahun kemarin tidak? Ya, baik-baik saja, akur-akur saja. Kenapa sekarang di penghujung ini begini? Itu ya. Memang berbicara mutasi penempatan pejabat memang hak dan prerogatif bupati mutlak. Yang nggak bisa kita salahkan. Nah, cuman saya juga mengkritisi kalau terlalu sering. Apa indikator kita? Apa yang mau kita capai? Saya memposisikan diri saya berada di ini ya. Saya tidak mau ke Uci dan tidak mau ke Eko ya. Mau mencoba diri saya ke Wabub dan tidak mau saya katakan harus jelas apa yang tidak tercapai sehingga ini harus kita lakukan mutasi lagi. Gitu ya. Ini yang sering saya sampaikan di media, saya kritisi pemerintahan ini apa yang tidak tercapai. Memang pada akhirnya nanti bupati dimintai pertanggungjawabannya oleh rakyat apa yang pernah mereka jual pada saat mereka kampanye lewat visi misinya tercapai tidak? Ya air bersih, sarana prasarana, ya indeks pembangunan manusia kita di Lombok Timur, kesehatan, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat. Nanti di penghujungnya apakah dia berakhir husnul khotimah atau suul khotimah? Tergantung itu. Ini ada hubungannya pernyataan Bang Eko tadi, Pak. Itu kaitannya dengan mungkin di akhir periodisasinya Pak ingin memperbaiki bahwa setengah ke depan saya selesai dengan baik dan pembangunan saya bisa
masyarakat. Ya, cuman kan indikatornya jelas ya. Saya katakan enggak apa-apa, bupati boleh, itu haknya. Cuman harus indikatornya jelas. Orang yang kita ganti ini loh, kita mau menuju ke arah ini. Ini visi misi yang belum tercapai di bidang ini, makanya saya ganti ini. Harus jelas. Nah, tetapi kalau dia enggak jelas, itu satu ya. Mungkinkah ada orang yang mencoba terus termasuk kesalahan, maaf ya, ini Sekda juga harus punya peran yang signifikan selaku penetral ya. Jangan terjebak juga Sekda. Saya lihat Sekda juga terjebak kok main-main politik. Ya, tidak boleh begitu, harus yang netral bener. Ini saya lihat begini, kalau nggak ada apa di bupati lari mereka ke Wabub. Iya, Ini udah mulai mengadu-ngadu kita. Saya pantau bener, saya nikmati bener kondisi itu. Pada akhirnya bupati tidak dipercaya, nanti Wabub yang dipercaya. Wabub tidak dipercaya, bupati yang dipercaya. Kasihan birokrasi kita itu, ya saling intip mereka. Nah, oleh karena itu, ya mudah-mudahan ini berakhir ya. Iya. Ini masalah parsun kita saja ya. Tadi Uci bilang ya komunikasi saja ya. Jadi saya kira itu ya, kita sangat prihatin ya dengan kondisi ini ya, gara-gara mutasi terus saling sentil ya. Saya kira ini cukup tidak enak ditonton oleh rakyat gitu ya. Ya, ini saya Pak, ini kaitan bagaimana peran DPRD melihat situasi itu. Pernahkah kemudian DPRD mencoba memanggil yang berwenang? Iya. Kita setelah kita mengusung bupati, wakil bupati terpilih kan tidak boleh kita mengintervensi ya. Ya, saya tidak boleh mengintervensi ini gini dan sebagainya. Tapi selaku lembaga penyelenggara pemerintahan, DPRD dan bupati sebagaimana amanat Undang-Undang 23 2014, bupati dan DPRD penyelenggara pemerintahan, tentu kita ingatkan. Ya, kita ingatkan. Cara mengingatkan mereka adalah melihat seperti apa kepala OPD ini yang mereka lantik dan sebagainya. Apa yang kita dapatkan? Ya, di dinas ini apa yang kita harapkan dan bagaimana pencapaian itu bisa kita lihat. Itu bisa kita lihat. Pernah kinerja diberikan oleh kita mengevaluasi itu biasanya di saat kita lagi pembahasan, kan kelihatan sana ya, capaian-capaiannya itu kelihatan ya. Capaian-capaian kinerja mereka itu kelihatan di sana, kita bisa lihat. Nah, sehingga pada saat itulah kita mengkritisi dinas ini begini, dinas ini begini, dinas ini begini. Nah, itu kembali kepada bupati. Bolehkah disebut dinas mana sebenarnya yang paling bobrok? Saya tidak ingin untuk itu, tetapi saya melihat memang belum maksimal ya, belum ya, maaf kalau ada yang tapi saya belum melihat apa namanya, kita mendekati pencapaian visi misi bupati itu belum saya melihat dia sampai sekarang ini ya. Belum saya melihat. Yang sudah dihasilkan berkaitan dengan visi bupati, atau jangan-jangan DPR kurang kontrol birokrasi hari ini. Ya, jadi untuk ini berbicara keamanan ya, Bang, ya visi aman aja ya. Memang sampai hari ini belum ada ya yang diajukan eksekutif untuk itu. Ya, kecuali yang baru-baru ini kalau memang itu mau dikategorikan visi aman, yaitu pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Nah, makanya kalaupun itu dikatakan aman, hanya itu ya yang yang masuk selama 3 tahun terakhir ini ya di bawah pemerintahan Sukma. Tetapi yang menarik sebenarnya begini ya, menjebak ya ASN ini mestinya tidak boleh ya. Itu yang menyebabkan dia terjadi sekarang ini ya, seakan-akan nanti ini pasti jadi bupati, mereka mendekat menghindari yang lain. Itu sudah terpolarisasi. Makanya saya bilang ini fungsinya Sekda ya, fungsinya sekretaris daerah untuk membina itu. Di mana dia cepat lakukan tindakan, cepat lakukan teguran, cepat lakukan dan sebagainya. Kan kita biarkan ini.
Apakah tidak pernah memanggil, mohon maaf, memanggil Pak Sekda secara kelembagaan? Ya bukan saya, bukan Bukan. bupati ya, saya kira itu bukan tidak. Tetapi ini fungsinya begitu ya. Mungkin bertanya. Ini fungsinya, sebab ini bupati juga merasa, ya, bupati juga merasa di antara sekian banyak OPD-nya dia tidak didengar juga pasti merasa, ya, karena itu memang tadi mereka mempolarisasi dirinya berblok-blok gitu. Ya. Nah, yang menciptakan ini siapa gitu ya? Kalau itu yang jadi pertanyaan. Ini jadi pertanyaan kita, ini Nah, siapa yang menciptakan menciptakan? ini siapa? Tentu tidak jauh-jauh dari internal ya. Iya, Tidak jauh-jauh dari internal. Ya. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan 2 tahun. Iya, Ya. 1 tahun. Iya, 1 tahun ini. Ya, mudah-mudahan bisa kembali bagus lah harapan kita. Iya, kalau saya melihat ini bukan sandiwara, ini terjadinya bener ya. Bener ini. Jadi saya nggak begitu tertarik dengan dokter pura-pura bilang oh ini jangan-jangan Anda. Iya, jangan, tapi ini bener ini. Ini terjadi beneran ini. Memang banyak faktor ya. Karena itu sudahlah kembali kepada fungsi dan tugas masing-masing saja dulu. Ya, ini bener pecah ini. Ya, pecah ini ya. Pecah ya. Saya kira kami berharap ya tetap mau kawal ini sampai dengan berakhir dengan baik, itu aja kayak dari Baik, DPR. terima kasih. Audio Jungle.